Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqalul haidi. Enggak? Oke. Aqalul haidi utawi paling sedikitnya haid iku yaumun. Satu hari. Wa lailatun dan semalam. Maksudnya sehari malam. Bapak kepala suku, awas. Kitabnya mana? Dilihatin saya kabel kitabnya. Oke. Paling sedikitnya waktu, maksudnya ini ya, waktunya haid itu satu hari satu malam itu berapa jam? 24 jam. Nah, yang kira-kiranya nggak persis itu enggak. Pokoknya kira-kiranya sehari itu 24 jam. Itu paling sedikit. Wa ghalibuhu iku situn. Umumnya 6 hari. Atau 7 hari. Jadi yang umum itu orang haid kalau nggak 6 hari ya 7 hari. Yang umum. Wa aktsaruhu utawi luwih lama-lamanya paling lamanya haid iku khamsata asyara yauman. Nah, paling banyak orang haid itu 15 hari. Berarti kalau sudah lihat 15 hari nanti bukan haid lagi, tapi harus ke dokter. Ada yang konseling di dalam berarti ya. Bila ya lihat, maksudnya 15 hari ya 15 mah 24 jam tadi satu hari. Kemudian berikutnya aqallut tuhri, utawi lebih sedikitnya waktu suci bainal haidataini yang dalam antaranya 2 haid, maksudnya dari haid ke haid lagi itu paling sedikit iku khamsata asyara yauman. Jadi antara haid terus haid lagi itu paling sedikit 15 hari dengan asumsi kalau haidnya itu 15 hari. Satu bulan itu kan umum 30 hari kan, berarti kalau haidnya 15 hari berarti sisanya 15 hari. 15 hari kemudian dia haid lagi. Itu paling sedikit. Karena asumsinya tadi paling banyaknya 15 hari, haidnya berarti sisanya 15 hari. Kemudian berikutnya wa ghalibuhu, umumnya orang suci, maksudnya tidak dalam keadaan haid itu normalnya. Wa ghalibu iku arba'atun wa isruna. Arba'atun berapa? Isruna 20. Berarti umumnya 20 berarti kalau haidnya 6 hari. 30 dikurangi 6 berapa? 20. Jadi 20 arba'atun wa isruna yauman. Wa atau salah satu wa isruna yauman. Atau umumnya 23 hari. Asumsinya berarti haidnya 7 hari. 30 dikurangi 7 haid, 23 suci. Itu umumnya. Umumnya itu ya umumnya orang segitu. Jarang orang haid sampai 2 minggu, 15 hari, benar-benar 15 hari itu jarang. Kecuali misalnya dalam keadaan mentalnya lagi enggak stabil, misalnya habis kena gempa, itu kan pikirannya enggak. Itu biasanya nanti haidnya konslet. Tapi kalau keadaan normal umumnya 6 hari atau 7 hari. Berikutnya wala hadda li aktsarihi. Nah, untuk paling banyak-banyaknya suci itu tidak ada ukuran. Kenapa? Karena orang haid bisa sehari atau 2 hari atau 3 hari atau 7 hari tadi. Jadi tidak ada ukuran. Kemudian yang berikutnya aqalun nifasi. Aqalun nifasi utawi paling sedikit atau paling sebentarnya orang nifas iku madatun, sebentar keluar udah. Nifas itu lah orang keluar darah habis malah. Jadi ada orang melahirkan itu anaknya keluar darah terus sudah. Nah itu ada. Nah sedikitnya begitu. Atau ada juga yang
Ya enggak, jadi ngelahirin aja, tapi mesti keluar darahnya ada gitu. Tapi sedikitnya itu keluar darah atau sudah sesaat itu ya kalian hitung sendiri lah. Kemudian wabalibu, awas yang ke Mister Yusuf nanti kalau ngantuk segera disenggol ya, segera disenggol. Ya kalau nggak ngantuk jangan, ntar malah yang. Oke, wabalibu, umumnya orang nifas berapa itu arbauna yauman atau nerah 40 hari, umum 40 hari. Ada yang sehari sudah selesai, ada yang 2 minggu sudah selesai, tapi umumnya 40 hari. Yauman. Wa aksaruhu, paling banyaknya orang nifas iku situna yauman. Berarti paling banyak 2 bulan. Kalau ada nanti yang udah 60 hari masih jalan terus, suaminya harus siap-siap bawa istrinya ke dokter. Ada yang tidak beres, ada yang konslet itu. Jadi nanti ini pengalaman kalian nanti begitu lahiran udah 2 bulan masih aja merembes, harus juga ke dokter. Ada yang tidak beres. Sekarang kita lihat yang apa yang bisa kita lihat. Apa itu maksudnya? Wa ghalibu sittun aw sab'un. Umumnya 6 hari atau 7 hari tadi ya. Minal ayami bilayaliha. Maksudnya ya siangnya ya malamnya. Wa ilam takasila dima'u. Walaupun enggak keluar terus. Ini yang sudah haid kan masih tahu. Jadi kadang-kadang sedang keluar, entar berhenti, entar keluar lagi gitu kan. Walaupun begitu enggak masalah. Asal nanti waktunya itu seandainya dikumpulkan genap 1 hari 24 jam. Jadi seminggu itu baru seminggu keluar. Kadang-kadang kan juga nipu ya. Pagi kelihatan udah bersih, udah sholat, udah ini, malamnya nongol lagi ya. Bulannya nongol lagi. Nah ini yang paling tahu persis pasti yang perempuan ya. Ini bapak hanya teorinya aja ini ya. Kemudian berikutnya wa in zatat ad-dimah wala khamsata asyara pada Jawa itu mustihadatin. Kalau tadi kan paling banyak 15 hari. Ternyata kalau 15 hari masih rembes. Apa rembes tadi? Ya masih jalan terus. Berarti harus ke dokter. Dan orang yang demikian namanya darahnya itu darah istihadah. Darah istihadah penyakit. Jadi harus dibawa ke dokter. Wa yajuzu apa watul mustahadati. Nah, orang yang ini namanya wanita yang mustahadah. Nah, bagi yang sudah punya suami, yang sudah bersuami istri, kalau 15 hari kok masih jalan terus, bawa ke dokter, tapi sudah boleh berhubungan suami istri sama suaminya, walaupun masih merembes gitu ya. Ya tapi jangan ya, kasihan. Ya. Oke, yang berikutnya, aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Antara head ke head yang lain paling sedikitnya 15 hari. Itu kalau antara head dengan head. Bagaimana kalau dengan head dengan yang lainnya, dengan nifas misalnya tadi. Head dengan nifas. Wa kharaja biqaulin bainal haidataini apa atuhu bainal haidin wa nifasin. Kalau head dengan nifas itu kadang-kadang nggak sampai 15 hari, kadang-kadang bisa jadi nggak 15 hari. Wa innahu yajuzu ayakuna qala min dzalika. Kadang-kadang lebih cepat. Apa gambarnya? Kalau min dzalika takut teman saya itu ala nifasi atau takoro, baik itu nifas dulu atau head dulu. Gambarnya gini nah. Jadi kadang-kadang orang nifas habis lahiran 40 hari misalnya, 40 hari kan udah berhenti, udah suci 2 hari kemudian datang head. Jadi harus nunggu 15 hari. Tapi kalau head dengan head, misalnya head 15 hari tadi, lah baru seminggu kok keluar lagi darahnya, berarti itu bukan head, harus ke dokter.
Jadi antara haid dengan haid berikutnya minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari kok keluar lagi darahnya, berarti harus segera ke dokter. Berbeda kalau haid dengan nifas. Itu nggak harus 15 hari gambarnya tadi. Baik itu haidnya dulu atau nifasnya dulu. Misalnya begini. Wasuratut taqaddumil haidi sa'an hadat safal hamilu ada tahabinaan ala qauli asah anal hamila qad tahmilu. Gini. Kadang-kadang itu terjadi orang hamil itu masih haid. Jadi hamil ya hamil, tapi haidnya tetap jalan terus. Ada begitu. Nah, kalau ada orang hamil itu haid terus, tiba-tiba selesai haid, kemudian selesai nih. 2 hari kemudian dia melahirkan. Berarti habis lahirin kan nanti keluar darah namanya nifas. Jadi antara haid dengan nifas nggak harus 15 hari. Ingat-ingat loh ya. Ingat-ingat ini dihitung beneran nanti. Kalian yang masih ini nih udah haid, tahu-tahu baru seminggu kok loh, kok keluar lagi. Berarti itu dipastikan bukan haid ya. Berbeda kalau nifas tadi. Bisa jadi yang tadi orang hamil itu masih ada yang haid. Enggak semuanya tapi enggak semuanya. Nah, kalau ada orang hamil masih haid, misalnya dia bulan terakhir bulan 9 nih, bulan ke-9 hamilnya, dia haid berhenti 2 hari kemudian dia lahiran. Nah, nggak masalah itu, karena itu jarak antara haid dengan nifas. Atau yang tadi dia nifas dulu, nifas selesai 40 hari, baru 3 hari terus haid. Nah, itu nggak masalah, jaraknya cuma 3 hari. Berbeda tadi, bedain ya. Jadi kalau antara haid dengan haid harus 15 hari. Kalau belum 15 hari kok keluar lagi, berarti kalian harus ke dokter. Jelas ya, itu jelas ya? Jelas. Kemudian yang berikutnya, walahat dari akhari, tidak ada batasan untuk paling banyaknya. Kemudian Qala Ibnu Qasim al-Ghazi, ini kalian dengerin. Fi sarhil ghayati faqat tamkutul mar'atu dahraha. Ai abadaha bila haidin. Ada juga orang itu, orang perempuan ya, yang selama hidupnya tidak pernah haid. Itu ada. Jadi ada, itu contohnya mbak bapak itu ada di rumah. Jadi dia dari gadis sampai sekarang udah tua itu nggak pernah haid. Nah, contohnya lagi di sini di kitab kalian itu Kasaidatina Fatimah alaihi salam wa hikmatu adam fawatin zaman ini. Jadi Sayyidah Fatimah yang terkenal itu Sayyidah Fatimah Zahra ya. Nah, itu dijuluki Az-Zahra itu karena seumur hidupnya tidak pernah jadi ada orang yang seumur-umurnya itu tidak pernah contohnya tadi yang jelas yang paling terkenal itu adalah Sayyidatina Fatimah yang terkenal Az-Zahra itu. Fatimah Zahra kan? Nah, salah satu dijuluki Az-Zahra itu karena seumur hidupnya tidak pernah mengalami Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat akol nifasi masatun tadi ya. Kemudian yang berikutnya wa ghalibuhu arba'una yauman wa aksaruhu situna yauman. Udah jelas tadi ya. Nah, ini yang mengatakan ini yang berdasarkan apa itu? Tadi sedikitnya haid tadi sehari semalam. Umumnya 7 hari atau 6 hari. Paling banyak berapa? 15 hari. Kemudian kalau nifas itu paling sedikit ya sesaat, keluar terus sudahan. Umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Itu berdasarkan apa itu? Nah, itu berdasarkan wadhalika bistiqra'i Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Maka kita yang terkenal. Jadi itu dulu melakukan penelitian itu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi mainin orang-orang sampai ke pasar-pasar ditanya. Akhirnya
menemukan ini bahwa orang head itu sedikitnya 1 hari 1 malam, umumnya 6 hari atau 7 hari. Berarti waktu sucinya kalau 6 hari berarti 24 hari, kalau 7 hari berarti 23, 30 dikurangi 6, 30 dikurangi 7. Nah antara dengan head tadi berapa? Minimal 15 hari, minimal 15 hari. Kalau enggak 15 hari kok keluar lagi, berarti kalian harus ke dokter. Berbeda kalau jarak sucinya itu antara head dengan nifas. Ntar yang udah lahiran, ntar kalian 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Jangan tua-tua nanti ya, nanti jangan jadi perawan tua kayak gitu. Jadi kalau antara head dengan nifas bisa jadi nggak sampai 15 hari contohnya tadi, karena ada orang hamil masih head, walaupun tidak semuanya. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya faslun i'dzarus sholati isnani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.